Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke baik adik-adik sekalian, sesuai dengan hal yang telah saya janjikan untuk membuatkan video penjelasan tentang prosesi pengisian neraca lajur ini. Baik, namun sebelum saya masuk ke dalam proses pengisiannya, mungkin saya akan awali dengan penguatan pemahaman dulu terkait neraca lajur ini. Jadi neraca lajur ini baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa membutuhkan neraca lajur. Neraca lajur ini dibutuhkan untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Namun perlu ditegaskan bahwa neraca lajur ini bukan merupakan item laporan keuangan. Jadi ini tidak dilampirkan di laporan keuangan ya, tapi ini merupakan satu buku yang cukup memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya laporan keuangan, karena semua yang dibutuhkan di sana semua dibahasnya di neraca lajur ini. Jadi dia seringnya disebut sebagai kertas kerja, gitu ya. Dan di neraca lajur ini berisi semua informasi untuk laporan keuangan, seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, kemudian perkiraan-perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Nah, seperti yang kita lihat dalam neraca lajur ini ada 5 bagian yang pokok. Pertama itu neraca saldo, kemudian yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo penyesuaian, kemudian yang keempat perhitungan laba rugi, kemudian yang kelima adalah neraca. Oke baik adik-adik, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita masuk ke prosesi pengisiannya. Oke, yang pertama itu neraca saldo. Jadi neraca saldo ini kita sisa memindahkan neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, yang ini ya. Kita sisa pindahkan semua dan harus konsisten ya dengan apa yang ada di sini. Kalau posisinya di debit harus di debit juga, kalau posisinya di kredit harus di kredit. Sehingga nanti neraca saldonya persis dengan yang ada di sini. Jadi mari kita pindahkan satu persatu. Pertama kasnya pada debit ya. Kas pada debit sama dengan berapa jumlahnya tadi? 40.900.000. Nah, kemudian yang kedua piutang usaha sama dengan 2 juta. Peralatan 20 juta tadi ya, kita ambil juga. Kemudian setelah ini ada hutang usaha sama dengan 10 juta. Kemudian setelahnya ada modal Tuan Nuaiman sama dengan 52 juta. Kemudian setelah itu pengambilan pribadi Tuan Nuaiman atau Prive, pengambilan pribadinya 600.000. Oke, kemudian pendapatan jasa reparasi sebesar 11 juta.
kemudian biaya sewa sebesar 9 juta, kemudian biaya rupa-rupa sebesar untuk melakukan cross check di neraca saldo ini, karena neraca itu harus balance, kita lihat di kolom ini 73 juta. Kalau saldonya tidak, setelah dijumlahkan tidak balance, berarti ada yang salah, dan jumlahnya harus sama di sini ya, neraca saldo 73 juta. Nah, di posisi ini neraca saldo sudah aman. Sekarang kita masuk ke penyesuaian, kolom penyesuaian. Sama dengan neraca saldo tadi, kita sisa pindahkan. Di kolom penyesuaian ini kita juga memindahkan dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya juga sudah kita buat. Nah, pertama itu kita harus, karena kita sudah membuat penyesuaian terhadap sewa, jadi sewa dibayar di muka sejumlah, kita lihat di sini jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka pada debit 4.800.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita pindahkan semua di sini, akumulasi penyusutan peralatan pada pada kredit 200.000. Oke, kemudian gaji terutang sama dengan 1.600.000 di kredit. Nah, itu lawannya kita pasang di bawah ya. Pertama, sewa dibayar di muka, lawannya biaya sewa. Biaya sewa posisinya di kredit 4.800.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan atau biaya, di sini disebut biaya ya, biaya penyusutan peralatan 200.000. Kemudian biaya rupa-rupa sebesar bukan biaya rupa-rupa ya. Kita buka dulu kembali neraca lajur. Biaya gaji terutang, ini dia ya. Biaya gaji dari gaji terutang, biaya gajinya 1.600.000 pada debit. Iya ya. Nah, sekarang saldonya juga sudah sama, 6.600.000. Oke ya, sekarang aman jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita isi neraca saldo penyesuaian. Ini maksudnya neraca saldo, ini kan neraca saldo, tapi atas akun ini dibuat penyesuaian. Nah, begitu, karena ada akun-akun yang disesuaikan, makanya kita sisa menjumlahkan ya saja, memindahkan akun-akun ini. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Ini tetap tidak ada perubahan, sama dengan 4.900.000. Ini juga tetap 2 juta. Nah, kemudian 4.800.000 ini, 4.800.000 kita ambil juga, pindahkan saja. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita tempatkan di kredit. Kemudian ada 10 juta. 10 juta posisinya kredit juga ya. Kemudian 1.600.000 posisinya kredit. Nah, kemudian
52 juta posisinya kredit juga. Ada 600.000 prive pada debit. Kemudian ada pendapatan jasa sebesar 11 juta. Kemudian ada biaya sewa. Nah, biaya sewa ini kan ada pertama sebelum dilakukan penyesuaian nilainya kan 9 juta. Nah, setelah dilakukan penyesuaian ternyata nilainya 4.800.000. Sehingga di akun ini kita sisa melakukan pengurangan saja. Nah, kita kurangkan dan sisanya harus bersaldo di debit. Nah, ini dikurang dengan ini. Oke, 4.200.000. Nah, di bawahnya ada 1.600.000 posisinya debit. Kemudian di bawahnya lagi ada biaya penyusutan peralatan 200.000. Kemudian masih ada biaya rupa-rupa ya. Biaya rupa-rupa sama dengan 500.000. Nah, ada yang tertinggal sepertinya 54.800.000 ini. Kemudian di sebelahnya 74.800.000. Akun yang manakah kira-kira? Nah, ini dia, ternyata peralatan belum masuk pada debit 20 juta. Nah, oke. Sudah balance ya, 74.800.000, 74.800.000. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan laba rugi. Nah, di kolom perhitungan laba rugi ini kita hanya mencatat dua hal. Pertama, pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, yang masuk dalam kolom pendapatan itu adalah pendapatan jasa reparasi sebesar 11 juta. 11 juta sama dengan 11 juta. Kak, minta juga. 11 jutanya itu ya. Kemudian sudah dimasukkan, ada tadi sudah masuk pendapatan, sekarang biaya-biaya. Biaya-biaya itu bersaldo di debit kalau bertambah. Nah, ini ya, 4.200.000, kemudian 1.600.000, kemudian 200.000, kemudian biaya rupa-rupa 500.000. Nah, oke, sudah aman ya. Nah, di sini sudah ada nilai 11 juta sebagai pendapatan, kemudian 6.500.000 sebagai pengeluaran. Nah, kemudian diperkurangkan saja sama dengan 11 juta pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, itu di hasilnya 4.500.000. Nah, sekarang kita saldokan di sini. Ini sudah tersaldokan ya. Tapi kita contohkan saja, sama dengan ini ditambah dengan ini. 11 juta. Nah, nilai 11 juta ini diturunkan saja dari sini. Tapi kalau ada akun di sini yang lain atau nilai di sini ya kita tambahkan begitu. Tapi dia harus balance ya. Dia harus balance. Oke, kita lanjut ke perhitungan laba rugi, kan sudah kelar. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, ada neraca akhir ya. Nah, sekarang kita pindahkan lagi. Ini neraca 40.900.000, kemudian kas tadi ya 40.900.000, kemudian kita ambil lagi 2 juta dari sebelah, ini sisa kita pindahkan. Kemudian sewa dibayar di muka 4.800.000, kemudian peralatan ada 20 juta. Oke, 20 juta. Kemudian di sebelahnya ada akumulasi
Penyusutan peralatannya sama dengan 200.000, kemudian hutang usaha 10 juta, kemudian gaji terutang 1,6, kemudian modal Tuan Nuaiman ini 52 juta. Kemudian ada pengambilan pribadi atau prive sebesar 600.000. Nah, pendapatan jasa, iya pendapatan jasa ya. Oh tidak, kita sudah tidak masuk ke pendapatan jasa karena sudah dikelarkan di sini di perhitungan laba rugi. Dia sudah terhitung secara akumulasi. Jadi pendapatannya ada 11 juta, kemudian 6.500.000 adalah pengeluarannya. Nah, kita lihat di sini kita mau cek neraca akhirnya. 68.300.000 dan 63 juta ya. 63 juta. Dia masih ada kendala ini. Kenapa? Karena nilai ini harus dipindahkan dari sebelah sini. Nah, itu ya, kita ambil dari sini 4.500.000. Ini sebagai akun laba bersih. Dari mana laba bersihnya? Ini tadi ya, 11 juta pendapatannya dikurangi jumlah total pengeluarannya 6.500.000. Hasilnya ada 4.500.000. Kita saldokan di sana. Nah, hasilnya sudah balance 68.300.000 dan 68.300.000 pada kredit. Oke, saya kira cukup adik-adik sekalian penjelasan mengenai neraca lajur ini. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom komentar di video ini atau di bawah, atau juga boleh lewat Classroom kita, kemudian boleh juga lewat WhatsApp. Saya tunggu pertanyaannya adik-adik sekalian. Semoga apa yang kita paparkan ini bisa menambah referensi adik-adik sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Minallahi musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.